Teman Kobus, cerita alien dan UFO seringkali menjadi cerita yang sangat amat menarik. Banyak yang percaya, banyak juga yang tidak percaya. Tapi kalau cerita itu datang dari daerah di sekitar kita, teman Kobus, jadi yang percaya atau masih yang ragu-ragu? Teman Kobus, selamat datang di cerita anak komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Kali ini, cerita anak komunikasi datang dari Pulau Alor. Cerita mengenai UFO dan juga manusia ajaib. Ada teman Kobus yang sudah tahu cerita ini? Kalau belum, mari dengarkan secara bercerita. Pada awal Juli 1959, masyarakat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dikejutkan oleh kemunculan sekelompok manusia misterius. Mereka memiliki tinggi badan sekitar 180 cm, kulit kemerahan, dan juga rambut perak berombak. Mereka juga datang dengan mengenakan seragam biru tua, dengan lengan panjang, serta menggunakan sepatu hitam. Tak hanya itu, mereka juga membawa benda berbentuk tabung dari logam yang mereka selipkan di dekat ikat pinggang mereka. Salah seorang warga pertama kali melihat manusia ajaib itu tengah menyelidiki sesuatu. Karena merasa curiga, warga tersebut mengumpulkan penduduk lain untuk mengepung dan juga menyerang mereka menggunakan panah. Namun, serangan itu tidak berdampak karena mereka adalah manusia ajaib yang sangat amat kebal. Dalam sekejap, mereka melompat tinggi di atas kepala warga dan menghilang tanpa jejak. Di antara peristiwa aneh itu, seorang anak dilaporkan menghilang dan diduga diculik oleh manusia ajaib tersebut. Setelah seharian penuh pencarian, anak itu ditemukan dalam keadaan bingung di tengah-tengah sebuah ladang. Setelah pulih, ia menceritakan bahwa dirinya dibawa ke tengah-tengah hutan dan melakukan pemeriksaan medis oleh makhluk-makhluk tersebut. Mereka menawarkan makanan yang sama sekali tidak dikenal oleh anak tersebut. Oleh karena itu, dia tidak memakannya sama sekali. Mendengar laporan-laporan tersebut, Komandan Polisi Alwi Al-Nadat segera mengerahkan kesatuan polisi bersenjata otomatis untuk menangkap kawanan manusia ajaib itu. Pada tengah malam, mereka berhasil mendeteksi kehadiran kelompok tersebut dan melepaskan tembakan serentak dari jarak 13 meter. Namun, hasilnya sangat amat mengejutkan. Tidak ada setetes darah pun yang tertinggal, hanya ada pohon-pohon yang tertembus peluru dan jejak kaki yang berakhir setelah 5 meter. Tidak lama setelah kejadian itu, banyak warga Kepulauan Alor yang melaporkan bahwa mereka melihat benda-benda bercahaya yang terbang melesat dengan kecepatan tinggi di atas laut dari arah barat ke timur. Setelah penampakan UFO tersebut, kabar tentang manusia ajaib tidak pernah terdengar lagi. Kasus ini menjadi semakin menarik ketika komandan polisi setempat menyampaikan pengalamannya kepada J. Salaton yang merupakan seorang tokoh yang mendokumentasikan berbagai peristiwa aneh. Fenomena ini memiliki kemiripan dengan laporan-laporan penculikan oleh makhluk asing di berbagai belahan dunia. Misteri manusia ajaib di Kepulauan Alor masih menjadi tanda tanya hingga kini. Apakah mereka makhluk dari dunia lain? Atau hanya sekelompok manusia dengan teknologi yang belum kita kenal? Tulis jawaban kalian di komentar. Seiring berjalannya waktu, peristiwa ini menjadi salah satu kisah misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah Indonesia. Oke teman Kobus, demikian cerita tentang UFO dan manusia ajaib. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman Kobus. Kami akan kembali lagi dengan cerita-cerita seru yang akan datang. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Cerita Anak Komunikasi
Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Dadah.